Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Ark of Worship Morning Devotion. Sebelum kita menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini di tengah-tengah situasi libur saudara, mungkin ada sebagian saudara yang masih berlibur hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia, atas kemurahan Tuhan yang kita alami hari ini. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Kami mau menikmati ketenangan di dalam hadirat-Mu yang boleh memberi kami kekuatan. Kami buka hati kami, biar firman-Mu bekerja dengan leluasa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita selesai dari Amsal pasal yang ketiga. Ada satu ayat yang kita mau selesaikan hari ini, yaitu dari Amsal 3 ayat yang ke-34. Amsal 3 ayat 34 dikatakan demikian. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Saya memberi tema renungan kita hari ini adalah jangan hina sesamamu yang menderita. Hari ini kita belajar tentang pencemooh. Apa sih pencemooh itu? Kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cemooh itu artinya adalah hinaan, cela, kritikan. Jadi pencemooh adalah orang-orang yang suka menghina, orang-orang yang suka mencela, mengkritik sesamanya. Nah, siapa yang dicela di sini? Kalau kita lihat di dalam Amsal 3 ayat 34, siapa sih yang dicela? Kita membaca tulisan rendah hati. Nah, rendah hati ini ditulis dengan bahasa Ibrani anau, yang memiliki jangkauan yang lebih luas lagi, lebih dari sekedar hanya menderita, tetapi juga berbicara tentang kemiskinan, penindasan. Nah, di sini yang dicemooh oleh para pencemooh adalah orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, orang-orang yang sedang mengalami penindasan, kemiskinan, penderitaan yang sangat hebat. Dalam Amsal pasal 3 ayat 34, pencemooh adalah orang yang dibenci oleh Tuhan. Dikatakan apabila ia, yaitu Tuhan, menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tuhan tidak mengasihi pencemooh, tetapi Tuhan mencemooh para pencemooh. Alkitab memberikan kita peringatan. Di dalam Mazmur pasal yang pertama dikatakan jangan duduk dengan kumpulan pencemooh kalau kita ingin berbahagia. Bukan hanya kitab Mazmur yang memperingatkan kita. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak. Congkak ini artinya juga pencemooh. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 juga berkata demikian. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, kalau Alkitab memperingatkan berkali-kali, berarti ini menjadi hal yang sangat penting. Seringkali kita mendukakan hati Tuhan dengan sikap kita, dengan kata-kata kita, ketika kita melihat sesama kita yang sedang menderita. Kita memperlakukan sesama kita yang sedang mengalami persoalan.
kita membicarakan, kita menggosipkan, kita menghina mereka yang sedang menderita. Kalau saudara tidak bisa menolong sesama saudara yang sedang menderita, ketika orang ini datang kepada saudara dan minta pertolongan, ketika orang ini datang kepada saudara dan minta bantuan, kalau saudara tidak bisa membantu, jangan pernah hakimi, jangan pernah gosipkan orang-orang ini. Ingat, saudara sedang membicarakan orang yang sedang menderita. Saat itu juga saudara sedang berhadapan dengan Tuhan yang memperhatikan sesama saudara yang sedang menderita. Karena mereka yang sedang menderita, Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi. Mungkin Tuhan sedang memproses kehidupan mereka supaya jauh lebih baik. Saudara kita yang sedang menderita mungkin diizinkan Tuhan mengalami penderitaan karena supaya kuasa Tuhan dinyatakan atas orang ini. Nah, kalau orang yang sedang menderita ini sedang ada di dalam pengawasan Tuhan, jangan cemooh mereka, saudara. Kalau saudara tidak bisa tolong, saudara tidak bisa bantu, jangan pernah hakimi mereka. Jangan pernah gosipkan mereka. Karena ketika saudara menggosipkan mereka, saudara membicarakan mereka, saudara menghakimi, saudara sedang berhadapan dengan Tuhan yang memperhatikan saudara kita yang sedang mengalami penderitaan. Apa yang harus kita lakukan? Beri support saudara. Tolong mereka. Supaya orang-orang yang menderita ini dapat melihat kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa kemuliaan Tuhan itu tidak hanya sampai di roh. Kemuliaan Tuhan itu tidak hanya di mulut saja, tetapi kemuliaan Tuhan itu bisa dinyatakan, bisa dirasakan, bisa dilihat. Lewat siapa? Lewat diri kita, saudara. Ketika kita menolong orang yang sedang membutuhkan, ketika kita membantu sesama kita yang sedang menderita, maka saat itu juga kemuliaan Tuhan sedang dirasakan oleh orang yang kita tolong. Kemuliaan Tuhan bisa dilihat oleh orang-orang yang melihatnya ketika kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Beri support, saudara. Seorang hamba Tuhan yang bernama Joyce Meyer berkata, daripada menghakimi orang, kita perlu berdoa. Jangan biarkan penghakiman itu keluar dari mulut kita. Karena kalau kita di posisi yang sama dengan orang yang menderita, kita bisa juga jatuh dalam pencobaan, saudara. Apa yang dilakukan oleh teman-teman Ayub? Saat Ayub diizinkan Tuhan mengalami penderitaan. Saat Ayub dibuat miskin. Saat Ayub dijadikan sakit tubuhnya. Bukan oleh Tuhan. Tuhan tidak jahat, tapi iblis melakukan semuanya itu atas izin Tuhan. Apa yang dilakukan sahabat Ayub? Sahabat-sahabat Ayub tidak memberi kekuatan. Mereka mencemooh Ayub, mereka menghina Ayub, mereka mencela Ayub, mereka mengkritik Ayub. Mereka tidak sadar bahwa ada Tuhan yang sedang memperhatikan Ayub. Ada Tuhan yang sedang membanggakan Ayub di hadapan iblis. Dan apa yang dilakukan oleh sahabat Ayub ditentang oleh Tuhan. Tuhan menentang sahabat-sahabat Ayub. Dan murka Tuhan surut saat Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, hati-hati dengan penghakiman kita terhadap orang-orang yang sedang menderita, terhadap orang-orang yang sedang mengalami kemiskinan, kesakitan. Karena ada Tuhan yang sedang memperhatikan mereka. Ada seorang yang berkata kepada saya, Bu, saya ini dalam masalah yang sangat sulit. Bukan saja masalah ekonomi yang saya hadapi,
Saya juga harus berjuang untuk kehidupan keluarga. Saya juga harus berjuang dengan sakit penyakit. Tapi saat saya berjuang dengan perekonomian keluarga, saat saya berjuang dengan sakit penyakit, keluarga saya sendiri menghakimi saya. Keluarga saya mencemooh saya, mencela saya, menyalahkan saya. Hari ini Bu, iman saya hancur. Iman saya rontok. Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Rasa-rasanya saya pengen lari. Saya berkata, jangan pernah tinggalkan imanmu. Tetap percaya bahwa Tuhan tahu dan Tuhan mau menolongmu. Tetap bertahan. Jangan pedulikan kata-kata orang-orang yang mengintimidasimu, membuat engkau lemah, membuat engkau jauh dari Tuhan. Tetap kuat, percaya Tuhan tahu dan Tuhan mau menolongmu. Saudara, ini yang terjadi ketika ada orang-orang yang menderita. Kita tidak mendoakan, kita tidak memberi pertolongan, tapi kita mencemooh. Kita merasa diri kita benar dengan menggosipkan mereka, dengan berkata-kata yang negatif tentang mereka. Sadarilah, akan ada waktunya engkau berada di posisi yang sama. Dan belum tentu engkau kuat. Dan yang perlu engkau tahu, bahwa ada Tuhan yang sedang memperhatikan saudara kita yang sedang mengalami penderitaan. Kalau kita cemooh orang yang sedang menderita, bukan saja kita menghadapi orang itu, tetapi kita menghadapi Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang sedang membela orang yang sedang menderita ini. Saya berdoa ini menjadi peringatan buat setiap kita. Kalau Alkitab tulis berkali-kali, berarti ada banyak orang yang mengalami kejatuhan karena mencemooh saudaranya yang sedang menderita. Mari kita mendoakan mereka yang sedang menderita. Kalau saudara diberi kesempatan untuk menolong, mari tolong. Kalau saudara diberkati, mari berkati orang-orang yang sedang menderita. Jangan hakimi, jangan hina saudaramu yang sedang menderita, karena ada Tuhan yang mengawasi dan siap menolong mereka. Saya berdoa, kita jaga hati kita jaga mulut kita untuk keluar kata-kata hinaan, kata-kata cemooh. Tapi kita menjadi orang-orang yang mau menolong kita, untuk kita dapat menolong mereka dan mereka melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur kami hari ini. Ampuni kami Tuhan, ketika ada orang-orang yang menderita, kami tidak memberi pertolongan, kami tidak mendoakan mereka, tapi kami menghakimi mereka, kami mencela mereka, kami menyalahkan mereka karena penderitaan itu. Ampuni kami ya Tuhan. Buat kami dapat melakukan kebaikan ketika ada orang-orang di sekitar yang sedang mengalami penderitaan. Kalau orang itu datang di dalam kehidupan kami, itu artinya Tuhan rindu supaya kami menjadi berkat. Dan buat kami Tuhan, untuk melakukan ketaatan supaya kami dapat menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka. Ampuni kalau selama ini mulut kami jahat. Ampuni kalau selama ini kami berkata yang negatif kepada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Kami tahu Tuhan, kami pun tidak sanggup ketika kami ada di posisi seperti yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, Kau menegur kami hari ini. Tolong kami supaya kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang menderita. Pagi hari ini hamba mau berdoa buat saudara-saudara jemaat Tuhan yang pagi hari ini bersama-sama dalam Ark of Worship Morning Devotion. Tuhan Kau berkati kehidupan mereka.
mereka yang sedang berjuang, mereka yang sedang bergumul untuk pekerjaan. Tuhan, Kau yang sertai, Kau yang berkati mereka. Mereka yang bekerja di kantor, mereka yang bekerja di rumah, mereka yang bekerja di resto, di rumah sakit, di sekolah, mereka yang bekerja di salon, mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Kau memberkati mereka semuanya Tuhan. Tuhan yang jamah, Tuhan yang tolong, Tuhan yang buka jalan. Tuhan yang sediakan semuanya. Sehingga anak-anak-Mu ini dapat merasakan bagaimana tangan murah Tuhan menyertai pekerjaan mereka. Kau memberkati jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Untuk Pak Pasaribu, untuk Pak Jamalu, Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Obat-obatan yang mereka konsumsi diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka boleh merasakan pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam kehidupan mereka. Kau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang sebentar lagi mereka juga akan menikmati kembali bersekolah. Kalau mereka ada yang sedang menghadapi ujian, mempersiapkan menghadapi ujian, baik ujian sekolah maupun ujian untuk ke jenjang perguruan tinggi, Tuhan Kau yang tolong, Tuhan Kau yang berkati. Sehingga anak-anak ini diberi kemampuan Tuhan untuk menyelesaikan semua ujian-ujian yang mereka akan kerjakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Saudara terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, pandanglah kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau diangkat naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang dikerjakan oleh tangan-Mu, Tuhan buat berhasil. Dan penyertaannya kekal sempurna mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan kita Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Terima kasih sudah bersama dengan kami dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Biar kiranya kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat buat saudara-saudara yang sedang menderita. Kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi sesama kita. Selamat menikmati hari ini. You are blessed.